Ucapkan selamat datang kepada Bapak Abdi Danar Prabawa, Kepala BP2MI Nusa Tenggara Barat. Jadi ada beberapa isu terkait pemulangan PMI non prosedural yang beberapa waktu lalu juga sempat kita up dalam berita ntb1.com. Jadi sebelum masuk ke isu pembahasan, mungkin saya harus latar belakangnya saya harus deskripsikan dulu terkait BP2MI Niki yang sebelumnya sebutannya adalah BNP2TKI Niki nggih? Ya, betul. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sekarang bertransformasi menjadi BP2MI. Ya. Didukung dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi salah satu kebijakan dari BP2MI Niki sendiri Pak nih adalah memerangi sindikasi pengiriman PMI non prosedural. Ya, betul. Nah, akan tetapi seperti yang kita ikuti bersama, jika melihat dari jejak 2021 di akhir 2021 lalu, masih ada nih setidaknya 54 calon pekerja migran ilegal dari Nusa Tenggara Barat yang syukurnya masih bisa digagalkan untuk keluar istilahnya ke Timur Tengah kalau nggak salah waktu itu Pak. Dan saat ini awal tahun 2022 kita juga alhamdulillahnya sudah berhasil lagi menggagalkan sebanyak 21 orang PMI ilegal. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan pertama saya mulai dari faktor penyebabnya kali Pak ya. Dari mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ya dari salah satu dari sekian banyak faktor yang mungkin menjadi penyebab PMI ini bermasalah seperti itu. Apakah faktor pendidikan dari segi pendidikan PMI ini sendiri termasuk di dalamnya? Oke, terima kasih Mbak Nila. Jadi ini sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi sebab, penting kita harus ketahui bersama, pemerintah atau negara itu harus memberikan pelindungan maksimal kepada warganya. Nah, dalam hal ini khususnya bagi pekerja migran Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang 18 tahun 2017 pelindungan pekerja migran dan Indonesia. BP2MI itu mempunyai ada program prioritasnya. Prioritas yang pertama adalah memberantas sindikasi penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kenapa ini menjadi program prioritas yang pertama? Karena kita masih melihat masih banyak warga masyarakat yang mencoba untuk berangkat kerja secara tidak prosedur. Pencegahan-pencegahan yang dilakukan itu adalah salah satu bentuk pelindungan kepada warga negara kita agar jangan sampai mereka mendapatkan permasalahan di negara penempatan. Kalau bicara berangkat tidak prosedur ya pasti pelindungannya pasti tidak akan lebih baik. Mereka tidak punya jaminan. Kalau prosedur jelas dia harus ada asuransinya. Nah, NTB sebagai provinsi terbesar keempat yang warganya banyak kerja ke luar negeri. Terus kemudian kalau kita melihat di 2 tahun terakhir ini, di mana masa pandemi, ada beberapa kondisi yang berubah. Kalau sama-sama kita ketahui, warga NTB yang bekerja ke luar negeri sebagian besar itu bekerja ke Malaysia. Kedua ke negara-negara kawasan Timur Tengah. Yang cowok, yang laki banyak kerja di kebun di mana? Di Malaysia, yang perempuan. Nah, ini menjadi menarik di saat masa pandemi. Kalau khususnya yang ke Timur Tengah, pemerintah sejak tahun 2015 itu sudah memoratorium untuk bekerja ke luar negeri di sektor rumah tangga di negara-negara kawasan Timur Tengah. Tetapi faktanya masih banyak orang berangkat ke sana. Kalau bicara Malaysia, yang penutupan negara Malaysia untuk menjadi di masa pandemi ini kan pemerintah memberikan ada kebijakan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, negara-negara mana yang boleh di masa, karena tujuan utama pemerintah negara jelas pemerintah negara itu tidak
tidak menginginkan warganya bekerja ke luar negeri di suatu negara yang kondisinya sedang tidak baik. Misalnya sekarang pandemi, ya nggak mungkin dong sekarang sana ada negaranya pandemi masa membolehkan. Nah, tetapi ini yang menjadi problem di saat sekarang, di mana tadi disampaikan adalah pencegahan-pencegahan yang dilakukan itu sebagian besar untuk negara Malaysia dan kemudian disusul negara-negara kawasan Timur Tengah yang sebetulnya negara-negara yang tadi disebutkan itu belum terbuka untuk penempatannya. Nah, penyebabnya kan mau tanya nih. Penyebabnya klasik sebenarnya. Ini klasik yang mungkin harus kita cari jalan keluarnya. Mereka kenapa? Apakah mereka tidak tahu kalau bekerja ke sana itu tidak diperbolehkan? Oke, kita anggap aja tidak tahu. Berarti pemerintah harus melakukan peningkatan perluasan informasi, mengoptimalkan informasi kepada masyarakat untuk tidak berangkat bekerja ke luar negeri di negara Malaysia di saat sekarang karena masih tertutup, atau negara kawasan Timur Tengah untuk jabatan rumah tangga. Tetapi yang satu faktor lain adalah masalah sosial ekonomi. Hampir sebagian besar mereka-mereka yang dicegah itu adalah mereka yang sudah sebelumnya bekerja di negara tersebut. Nah, mereka pulang, gak ada lagi pekerjaan ini. Dia mau balik lagi kan, ya kan nggak akan beda ceritanya kalau mereka itu yang pulang itu dia punya pekerjaan di sini, punya penghasilan di sini. Nah, ini nggak ada masalah ekonomi, tuntutan ekonomi yang cukup besar, nggak ada pekerjaan, ada tawaran kerja. Akhirnya boleh ditanda kutip mereka nih memaksa untuk bekerja. Sebetulnya sudah banyak kejadian ya. Kemarin kejadian yang di akhir tahun 2021 2 kali ada kapal yang terbalik. Di 2 kapal yang terbalik itu ada warga NTB yang menjadi korban. Dan ini menjadi satu perhatian secara nasional bahwa kejadian ini kita harus hindari lagi untuk tidak, dan pemerintah negara sangat serius untuk ini. Sudah dilakukan operasi pencegahan dan penangkapan yang kita sebut sebagai tekongnya, sponsornya, calonnya sudah tahu. Nah, tapi kita tadi kalau tanya masalahnya cuma sedikit karena mereka masalah sosial ekonomi. Nah, ini memang menjadi kendala buat kita. Nah, ini kita masuk ke ngomongin penghasilan nih dari PMI itu sendiri. Jadi ada beberapa berita juga yang mengatakan bahwa kepulangan PMI itu akhirnya sampai dengan tahap ada atau fenomena-fenomena yang mereka ini sudah mulai bermain saham, bermain trading. Oh, modern dong nih. Ya, nah ini gimana Pak tanggapannya? Ya nggak apa-apa, kan dia punya, istilahnya dia punya, intinya kan pemerintah melalui OJK itu kan sudah menginformasikan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap investasi-investasi yang bodong. Apakah PMI ini bisa menjadi salah satu target yang menjadi korban? Ya iya, karena ngomongin yang menjadi korban investasi bodong itu kan banyak juga orang-orang berpendidikan ya kan? Kalau yang berpendidikan dia pasti malu lapor dia. Nah, itu kan termasuk ada ya. Yang kita sampaikan adalah tentang pengelolaan keuangan ini. Sesudah bekerja. Ya, kita sampaikan loh, sebelum berangkat pun mereka kalau yang resmi itu kan kita ada namanya orientasi. Kita sampaikan loh mengelola keuangan loh, nih loh, kalau kita juga ngundang narasumber dari perbankan kalau mau investasi, tawaran investasi, jangan sampai dia ya karena bicara tentang penghasilan dia ya alhamdulillah kan dia punya penghasilan cukup, mungkin dia gue pengen investasi ini ya, pengen ini belum tawarin. Apakah pernah ada yang pernah kejadian kena tipu misalnya? Ya ada lah, ditipu temennya misalnya kan, dia merasa saudaranya tetangga sukses, bikin usaha nih modal, dia ngerasa ini bisa, tapi nah ini harus dilakukan edukasi literasi keuangan. Nah, ini yang melakukan siapa? BP2MI? Ya enggak lah, kita kerjasama ngajak OJK, perbankan. Nah, mereka kan dikasih edukasi dong. Perlindungannya memang sampai. Ada lah edukasi, dan OJK kan sekarang juga sangat sering menyampaikan kepada masyarakat jangan hati-hati dengan beberapa bentuk-bentuk investasi yang saham apa yang sekarang sangat cukup beragam ya. Saya juga nggak begitu cukup beragam. Dan ini apakah pekerja migran ini bisa menjadi target dari mereka-mereka yang ingin memanfaatkan keuntungan dari itu? Ya mungkin banget. Ini bisa aja terjadi, ya kan? Tapi kan kita juga dalam hal ini ya kita menyampaikan, dan ini juga disampaikan oleh BP2MI juga, siapapun, OJK khususnya. OJK pasti akan nyampaikan, hati-hati lo jangan berinvestasi bodong,
Sampai dia mengeluarkan jangan berinvestasi di perusahaan A, B, C, D, E apa yang ini dan Tapi memang sebagainya. harus collab sebenarnya Pak Eka. Jelas. Ini bicara lembaga, pekerja migran Indonesia bukan menjadi tugas satu instansi aja atau Kementerian Naker, BP2MI, terus nanti ya dengan Sendisnaker semuanya. Karena kita ngomongin ya ini bagian dari masyarakat yang memang ternyata ya seperti tadi disampaikan penyumbang devisa terbesar setelah migas. Mereka mendatangkan remitansi cukup gede. Setahun tuh kalau secara nasional itu bisa hampir 160 triliun. Iya. NTB itu kalau dilihat yang berangkat kerja ke luar negeri, saya pernah diinfokan dari Bank Indonesia sekitar hampir 18%-nya. Tapi kalau kemarin saya lihat dari laporan yang disampaikan oleh Bank Indonesia, perwakilan dari NTB hampir sekitar 300 M. Terus kemarin saya sempat bertanya minta data dari PT Pos karena banyak warga atau PMI mengirimkan melalui salah satu transfer uang itu yang dari luar itu hampir sekitar 600 miliar. Jadi kalau dihitung ada berpengaruh itu memang, jadi proteksinya memang harus. Oh ya, tapi kan ya ini harus terus-menerus. Makanya kami juga ingin melibatkan lembaga keuangan untuk mengedukasi mereka bagaimana dia mengelola keuangan yang baik. Hati-hati ya, karena kan ya kalau udah megang duit kita aja juga lagi megang duit tiba-tiba Mbak Nila dapat notifikasi dari Shopee juga kan pengen beli kan. Nah, kayak gitu kan. Jadi kita nih jangan lihat sebuah PMI berarti jangan PMI tok, semua pasti akan tiba-tiba sampai sekarang masih ada SMS loh. Aku bingung ya. Sampai sekarang masih ada SMS selamat Anda mendapatkan loh. Nah, kayak gitu-gitu kan nggak cuma untuk PMI aja. Ya, Bapak, itu tadi pertanyaan terakhir yang mungkin sekaligus bisa menjadi kesimpulan. Mungkin saya bisa minta statement untuk semisal warga PMI nih, pekerja migran Indonesia yang setengah menonton NTB 1 dan Bapak sekarang. Kira-kira ada yang mau disampaikan Pak? Sebaiknya seperti apa? Ya, oke, makasih Mbak Nila. Bekerja ke luar negeri itu harus disiapkan dan memastikan untuk yang bekerja ke luar negeri harus punya keterampilan dan harus prosedur. Kesempatan kerja di luar negeri cukup besar. Siapkan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia adalah prioritas negara untuk memberikan perlindungan. Itu dia tadi pernyataan dari Bapak Abri Dana Prabawa, Kepala BP2MI. Terima kasih atas kunjungannya Bapak di ntb1.com. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain event. Ya, sehat selalu Mbak Nila. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.